Halo, Hai, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya Gita Puspita Rahmawati dengan NPM. Saya Muhammad Fetinahat dengan NPM Tertera Tipe. saya Anissa Wasdono FID dengan NPM. Saksikan videonya. Ya, Apa sih yang kalian ketahui tentang statistika? statistika. Ah, statistika. Hah, statistika. Apa sih statistika? Mari kita cek video berikut ini. Apa sih itu statistika? Statistika adalah suatu istilah yang berasal dari bahasa Latin, status yang berarti suatu negara, sehingga dapat dimaknai bahwa statistik merupakan aktivitas atau kegiatan pengumpulan data yang berhubungan dengan kenegaraan, contohnya data mengenai masyarakat, data mengenai besar penghasilan, dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan data keperluan administrasi. Nah, ilmu statistika itu terdiri dari mengakumulasi data, merangkum data, memproses data, memaparkan data, dan menarik suatu kesimpulan. Berikutnya ada fungsi dan peranan statistika. Yang pertama, statistik menginterpretasikan data dalam suatu bentuk tertentu. Dua, statistika dapat mengubah data dari bentuk kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, statistika adalah suatu metode dalam membuat sebuah perbandingan data. Yang keempat, statistik dapat membuat seseorang memiliki sebuah pengalaman yang lebih luas. Statistika berguna dalam menganalisis besaran dari suatu masalah atau gejala. Dan yang terakhir, statistika dapat digunakan dalam mencari korelasi antara sebab dan akibat. Selanjutnya ada klasifikasi dan skala pengukuran statistika. Berdasarkan isinya, ada statistika teoritis dan statistika terapan. Berdasarkan pengukuran ada 4 yakni 1 nominal, 2 ordinal, 3 interval, dan 4 rasio. Berdasarkan aktivitas, statistika dibagi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Apa sih populasi itu? Populasi adalah keseluruhan pengamatan yang menjadi pusat perhatian kita. Sedangkan sampel adalah himpunan dari populasi. Mari kita simak penjelasan lebih lengkapnya. Selanjutnya, terdapat peranan statistika pada penelitian. Terdapat 5 peranan statistika pada penelitian. Yang pertama adalah menyajikan informasi data atas karakteristik dari persebaran data populasi tertentu, baik itu secara diskrit maupun kontinu. Yang kedua, menyajikan rangkaian urutan praktis untuk melaksanakan survei akumulasi data dengan metode pengumpulan data atau teknik sampling. Yang ketiga, menyajikan tata urutan yang efisien dalam membuat dugaan karakteristik dari populasi dengan program karakteristik suatu sampel, baik dengan metode perkiraan, metode uji hipotesis, maupun metode analisis variat. Yang keempat, menyajikan tata urutan yang efisien untuk membuat perkiraan keadaan objek massa yang akan datang didasarkan pada keadaan di masa lalu dan masa sekarang. Kemudian yang terakhir, menyajikan tata urutan yang efisien untuk menguji suatu data yang bersifat kualitatif dengan menggunakan parametrik. Selanjutnya, berdasarkan aktivitasnya. Yang pertama, terdapat statistika deskriptif. Statistika deskriptif merupakan jenis statistika yang hanya digunakan dalam menganalisis dan menyajikan data agar lebih mudah untuk dipahami, sehingga bermakna dan bersifat komunikatif dalam penggunaannya.
Dalam penggunaannya juga, jenis statistika ini menggunakan perhitungan yang sederhana dan berfungsi untuk memperjelas karakteristik ataupun keadaan dari suatu data yang bersangkutan. Sehingga data yang dihasilkan hanya untuk memberikan informasi mengenai data yang dimiliki, serta tidak berfungsi untuk mengujikan hipotesis yang kemudian menarik inferensi yang digeneralisasikan bagi data yang lebih besar atau populasi. Kemudian, yang kedua terdapat statistika inferensial. Statistika inferensial merupakan jenis statistika yang mengeneralisasikan seluruh subjek tempat data diambil atau populasi, dan jenis statistika ini berkaitan dengan jenis data atau sampel untuk kemudian dilakukan penyimpulan atau inferensi terhadap data tersebut yang diambil. Selanjutnya, terdapat skala pengukuran statistik. Yang pertama, terdapat skala pengukuran nominal. Karakteristik dari skala pengukuran nominal yakni dapat melakukan klarifikasi ataupun kategori pengamatan. Penggunaan lambang pada skala nominal hanyalah sebagai lambang saja. Contohnya adalah agama, jenis kelamin, dan suku. Yang kedua, terdapat skala pengukuran ordinal. Karakteristik dari skala pengukuran ordinal ini adalah yang pertama, dapat melakukan klasifikasi pengamatan atau penggolongan, dapat melakukan pengurutan atau pengurutan pengamatan. Contohnya adalah tingkat pendidikan dan kualitas buah. Yang ketiga, skala pengukuran interval. Karakteristik dari skala pengukuran interval ini adalah yang pertama, dapat melakukan klasifikasi pengamatan. Yang kedua, dapat dilakukannya pengurutan pengamatan. Dan yang ketiga, terdapat satuan pengukuran. Contohnya adalah skala suhu, skala waktu, dan nilai ujian. Kemudian, yang keempat, terdapat skala pengukuran rasio. Karakteristik dari skala pengukuran rasio ini adalah yang pertama, dapat dilakukannya klasifikasi pengamatan. Yang kedua, dapat dilakukannya pengurutan pengamatan. Yang ketiga, terdapat satuan pengukuran. Serta yang keempat adalah dapat dilakukannya perbandingan pengukuran dan nada nilai nol mutlak. Contohnya adalah berat benda, tinggi badan, dan berat badan. Tutorial program R. Selanjutnya adalah pengaplikasian pada aplikasi R atau R Studio di sini. Sebelumnya, hal yang pertama dilakukan di sini adalah memencet ini pojok kiri yang bertuliskan script untuk menambahkan script baru yang akan kita buat nanti, dan selanjutnya adalah menghapus yang sudah kita buat tadi, karena kita akan membuat sebuah diagram batang. Diagram batang pada data yang kita dapatkan melalui survei yang telah kita dapatkan mengenai nilai daripada mahasiswa satu kelas yang berjumlahkan 39 mahasiswa, 7 laki-laki, 32 perempuan. Dan kita akan memberikan nilai random saja karena ini hanya sebuah percontohan saja. Nah, untuk membuat diagram batang sendiri, kita melakukan install package. Install package di sini yang bernama ggplot2. Kenapa memakai ggplot2? Karena ggplot2 mengandung visualisasi data yang dapat membuat diagram, tidak hanya diagram batang saja, bisa juga diagram lain seperti diagram lingkaran, diagram garis maupun yang lainnya. Karena di sini saya sudah menginstal, maka saya tidak akan menginstal lagi. Saya tinggal memanggilnya dengan cara blueberry ggplot2. Oke, udah kita jalankan. Tinggal kita jalankan. Oke, di sini sudah jalan. Kalau sudah jalan, di sini
di bawah akan muncul seperti ini. Oke. Langkah yang selanjutnya adalah kita akan memasukkan data frame atau framing data, memframing data yang kita dapatkan yakni jenis kelamin dengan package jenis kelamin dengan nama jenis kelamin di sini. Jenis kelaminnya dibagi menjadi dua ya, laki-laki dan perempuan. Laki-laki berjumlah 7 tadi yang kita dapatkan. Selanjutnya perempuan ada, nah ditambahkan ini perempuan 32. Nah, selanjutnya kita akan memberikan nilai dari data yang kita dapatkan random saja karena ini hanya permisalan. Kita mengambil jangka dari 80 sampai 100 saja di sini. Replace itu untuk menaruh semuanya. Daripada sampel ini nyambung di sini ya, sampel ya. True, benar. Oke. Kita jalankan. Kita jalankan saja di sini. Oke, sudah masuk ya di sini datanya. Nah, akan seperti ini. Ini data random ya. Selanjutnya apa yang dilakukan? Selanjutnya adalah menghitung jumlah laki-laki dan perempuan. Ini sudah terhitung, namun di sini menghitung agar nanti dapat di sebuah diagram batangnya akan muncul jumlahnya. Kita mengetikkan saja jumlah laki ya, laki. Jenis kelamin ya, kita mengambil ini data jenis kelamin. Laki. Oke, masuk ya, 7L sudah laki-laki. Selanjutnya jumlah perempuan. Sama sum data jenis kelamin ininya harus sama dengan ini ya, besar kecilnya karena sangat mempengaruhi. Oke, sudah masuk 32 ya, ini bisa kita ubah. Sudah mantap. Selanjutnya apa yang dilakukan? Selanjutnya adalah membuat grafik
grafik batang, diagram batang tentunya, karena kita akan membuat diagram batang. Kita memanggil daripada package yang sudah kita install tadi. Nilai, kenapa nilai ini ambil dari atas, fill, masukkan jenis kelamin, oke, sudah masuk. Selanjutnya adalah diagram apa yang kita ambil, yaitu geometri per gambar atau diagram batang. Nah, kita pakai ini aja, Docd. Kita pakai yang Docd aja, kita bisa, nah seperti ini aja. Oke. Ada sedikit kesalahan sepertinya. Sudah masuk. Selanjutnya adalah label. Kita membuat label pada sumbu X dan Y, yang mana kita misalkan sumbu X sendiri adalah nilai, oke, nilai, dan Y adalah jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswanya dimasukkan sesuai dengan jenis kelamin. Oke. Ada kesalahan di sini. Ternyata ini cuma habis lapsnya yang ketarik. Ini sudah masuk ya. Selanjutnya adalah kita akan menambahkan warna agar membedakan dari satu sama lain. Untuk yang data sendiri, data nilai berwarna apa, lalu jenis kelamin berwarna apa, kita dapat atur sendiri di sini menggunakan kode scale fill manual. Di sini kita dapat memilih, misalnya kita red, lalu merah putih. Oke, jangan lupa ditutup dengan titik 2. Oke, sudah masuk di sini. Selanjutnya adalah kita menggunakan tema minimal
agar tema plot ini menjadi minimalis ya. Oke. Minimal. Udah. Selanjutnya kita coba jalankan semuanya. Waduh, ada kesalahan di sini, error in ggplot. Oh ya, maaf, saya lupa karena ini saling berhubungan. Kita makan tanda plus di belakangnya. Nah, ini kan masuk ke sini ini x nilai. Nah, untuk scale fill manunya value-nya, untuk atas bawahnya kita bedakan menjadi dua, yakni merah dan putih. Lalu kita coba jalankan semuanya. Nah, waduh, warna putih di sini tidak nampak ya. Kita ubah menjadi hitam, black mamba. Kita coba. Seperti ini. Merah untuk laki-laki sini. Mana? Ini laki-laki, lalu untuk perempuan. Oke, scale fill-nya di sini. Ini masuk sini, jenis kelaminnya. Jenis kelamin ada dua, ini laki-laki dan ini perempuan. Jadi yang di sini adalah untuk laki-laki, di sini adalah untuk perempuan. Ini bisa kita ubah sama kita. Misal kita belum. Seperti ini. Maka akan seperti ini. Kenapa setelah kita bolak-balik ubah warna juga nilainya terubah ya? Karena kita menggunakan ini random dari 8/100. Ini kita dapat dilihat di sini. Oke. Jadi mekanisme berjalan seperti ini. Kita menginstal dulu packagingnya, lalu kita akan menaruh mana kode tersebut. Kita taruh di library ggplot 2 di sini. Lalu kita mengisikan data frame di sini. Data frame adalah data yang kita dapatkan dari, misalnya kita dapat dari survei atau dari mana. Kemudian di sini saya mencoba mempermisalkan saja. Di dalam suatu kelas terdapat 39 mahasiswa dengan 7 laki-laki dan 32 perempuan. Lalu kita akan mencoba memberikan nilai dengan cara random di sini dari 8 sampai 10. Ini dengan jumlah 39 ya. Lalu kita replace atau masukkannya replace ya dengan true, benar, karena kita akan memasukkan di sini. Namun ketika kita akan menjalankan ulang, maka data tersebut akan berganti-ganti terus atau random ya di sini. Selanjutnya kita memasukkan jumlah laki-laki sesuai dengan data jenis kelaminnya. Laki-lakinya ada 7 dan jumlah perempuannya ada 32 di sini sesuai dengan sini. Kita masukkan, lalu kita akan membuat plot, akan membuat diagram batang seperti ini. ggplot 2 ya, ini packagingnya, lalu data, di sini kita akan masukkan x sebagai nilai, ini nilai, dan fill jenis kelamin di sini, jenis kelamin. Oke, selanjutnya adalah apa yang akan kita gunakan, diagramnya apa yang kita akan gunakan. Di sini yang akan digunakan adalah diagram batang. Maka kita masukkan kode diagram batang, yaitu gambar dengan position dot saja. Sudah kita memasuki melabelkan
untuk X adalah nilai, dan untuk Y adalah jenis kelamin, jenis kelamin. Nah, ini X, ini rentang, lalu ini ke atas jenis kelamin Y, fill, ini jenis kelamin, masukkan nilai. Oke, selanjutnya adalah scale fill manual. Di sini akan memberikan warna untuk pembeda untuk setiap data. Di sini untuk biru untuk laki-laki, black untuk perempuan. Sesuai di sini. Samakan saja ya. Oke, jatah minimal untuk tampilan yang minimal saja. Oke, jadi seperti itu saja. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan saja. Mohon maaf apabila dalam perkataan pembuatan ada penyesalahnya. Saya mohon maaf yang besar-besarnya. Terima kasih. Bagaimana setelah menonton video statistika kami ini? Apakah kalian sudah paham? Jangan lupa like dan komen kebingungan kalian di bawah. Dan kami pamit undur diri. Terima kasih. See you.